akan menjadi rumah hantu karena yang punya sudah meninggal dunia. Tapi berapa beruntungnya orang desa Tamiang yang ditinggalkan adalah majelis ilmu, majelis zikir bernama pesantren Nizamul Hikmah. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat nanti insyaallah. Kira-kira orang desa Tamiang ini beruntung apa tak beruntung? Beruntung. Orang yang paling beruntung adalah orang desa Tamiang, karena di desa mereka ada pesantren Nizamul Hikmah. Maka dari sini akan keluar para alim ulama dan pemimpin masa depan. Selama 2 periode kalau tidak ditangkap KPK, tapi tanda tangan pejabat. Alamin. Hadir bersama kita Bapak Kapolres dengan baju seragamnya, dengan pistolnya. Mumpung pistol itu masih besi, nanti pistol besi itu ditarik oleh negara, tinggal pistol air. Nanti baju seragam itu akan ditarik oleh negara, pensiun. Maka ketika masih ada jabatan, kumpulkan kapolsek, kumpulkan semua polisi-polisi, kutip zakat potong atas, infak, wakaf dan sodako, salurkan ke pondok pesantren. Pembangunan kelas dan asrama itu akan mengalir. Walaupun kita bukan ulama, bukan ustadz, bukan penghafal Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat yang tidak dapat saya sebutkan namanya hari diaminkan orang ini pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah arti pentas ini? Ini hanya pentas dunia, betul? Ustaz Abdul Somad tinggi di atas. Tinggi di atas ini hanya sementara azan Jumat. Masuk waktu salat Jumat, Abdul Somad pun selesai, dan setelah itu dia pun pulang meninggalkan pentas. Siapa yang mau merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, habis acara ini naiklah ke atas. Apa rasanya di atas nih Pak Ustadz? Gamang melihat ke bawah, tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sedap cuaca di Nizamul Hikmah ini. Kata orang sekarang dunia ini sedang musim panas, betul? Tapi di Nizamul Hikmah suasananya sejuk. Saya merasakan tiba-tiba berhembus angin sejuk. Rupanya kipas angin sudah hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya jabatan dengan tanda tangannya tolong pondok pesantren. Yang punya seragam dengan seragamnya tolong pondok pesantren. Ibu-ibu rumah tangga tidak punya jabatan, tak punya seragam, masukkan anak kalian ke pondok pesantren Nizamul Hikmah. Berikan mereka semangat kepada anak-anak. Kau kutinggalkan di pesantren ini, belajar di Nizamul Hikmah, jangan pulang sebelum tamat. Libur pulang sebentar. Di Nizamul Hikmah ini kalau anak-anak belajar di pesantren, dijenguk berapa kali dalam 1 bulan boleh menjenguk Pak Ustadz? Sebulan sekali. Setiap pekan dijenguk di Nizamul Hikmah. Ustadz Abdul Somad dulu belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya tinggal di Riau. Naik mobil 12 jam baru sampai Sampagul, sampai Pindah Pinggul. Barulah sampai ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Mak saya menjenguk saya waktu di pesantren setahun sekali. Jadi kalian di Nizamul Hikmah ini beruntung, tiap minggu dijenguk. Memang kalau saya ceritakan nasib saya, nanti adik-adiknya akan bilang, itu derita lo kali. Setahun sekali dijenguk. Jangan menjenguk anak berbekal air mata. Jenguklah anak dengan semangat. Ini banyak ibu-ibu menjenguk anaknya ke pesantren, yang dibawanya hanya air mata, bukan nasihat. Mana kamar kau nak? Ini tipis sekali kasurnya.
anak makan kau nak, ini lauknya. Justru anak itu menangis, ibu yang menguatkan mereka. Mak, kasurku begini, bagus. Kalau kau di rumah, di lantai kau kuat. Mak, lauknya begini, bagus. Kalau kau di rumah, nasi sama sambal garam kau kasih, sambal tuk-tuk sekali-sekali. Bangkitkan semangat. Ibu siap membangkitkan semangat anak belajar di sini. Dari bunyinya macam belum sarapan. Iya. Bangkitkan semangat anak ibu. Nanti setelah keluar dari pesantren Nizamul Hikmah, kalau ibu mau nangis, udah di jalan, udah sunyi, nggak ada orang, banyak pokok-pokok sawit itu kan. Nah, pegang batang sawit itu, nangislah di situ. Bangkitkan semangat anak-anak kita. Inilah anak-anak pejuang yang akan melanjutkan dakwah Islam di masa akan datang. Takbir. SMP Sanawiyah 3 tahun, SMA Aliyah 3 tahun. Setelah itu kalian akan terbang sejauh mata memandang. Akan ada di antara kalian yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Ada di antara kalian yang akan melanjutkan pelajarannya ke Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Ada santri perempuannya. Ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis di Universitas Indonesia. Oh, banyak juga yang mau dokter. Setiap anak dulu dia waktu mau sunat taman SD, dia termasuk anak yang bandel, lari. Setelah itu, itulah sampai sekarang belum. Maka insya Allah tidak ada alasan. Semua perbuatan baik tidak boleh ditunda-tunda. Yang mewakafkan tanah, begitu saya cerita wakaf langsung keluar kota. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ini tukang cuman 2 orang aja yang bawa kota. Tolong naikkan ke atas nih. Ini banyak ikan-ikan besar di sini. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kotak yang belakang, jalankan di atas meja. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu yang tidak bawa duit bisa masukkan ke dalam kotak itu cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, gigi emas. Coba. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya subang, gelang kaki, punya jam 12 sakratul maut. Mati. Habis semua emas-emas ibu itu diambil bapak untuk nggak boleh suzon. Mana pula mau mereka kawin lagi. Mereka ini suami setia yang nggak bisa berpindah ke lain hati. Paling cincin gelang ibu itu mereka belikan kebun sawit, mereka belikan ruko, berdagang di pasar Sosa. Sesudah itu baru orang itu kawin. Apa yang kekal abadi yang akan kita bawa setelah kita mati menghadap Allah? Tanah wakaf yang diwakafkan untuk pesantren Nizamul Hikmah. Inilah tanah yang kekal abadi. Tanah yang ditanam sawit habis cucu. Tanah yang dibangun rumah habis dijual ahli waris. Tanah yang diberikan ke pesantren akan kekal abadi. Alhamdulillah Ustaz Somad, selesai Ustaz ceramah di desa Tamiang kemarin, langsung berdatangan orang-orang mewakafkan tanahnya. Itu kebun sawit saya wakafkan. Kebun sawit siapa Pak? Nggak tahu. Gimana mewakafkan sawit punya orang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua ini hidup, dan hidup ini pasangannya adalah mati. Mimda tema taya